Salam saudara, pernahkah saudara merasa masa lalu kita terlalu berat, kesalahan yang pernah kita buat, kata-kata yang pernah kita sesali, keputusan yang ingin kita putar kembali? Kadang tanpa sadar, kita sedang mendefinisikan diri kita dari apa yang pernah kita lakukan, bukan dari siapa kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar satu kebenaran yang membebaskan. Kamu bukan masa lalumu. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Perhatikan kata di dalam Kristus. Identitas baru bukan datang karena kita memperbaiki diri, tapi karena kita hidup di dalam Kristus. Alkitab tidak berkata siapa yang sudah sempurna, ia menjadi ciptaan baru. Tapi Alkitab mencatat, siapa yang ada di dalam Kristus, artinya perubahan identitas kita mendahului perubahan perilaku. Tuhan memberi kita identitas baru terlebih dahulu, baru kemudian hidup kita perlahan diubahkan. Firman Tuhan juga berkata, yang lama sudah berlalu. Ini bukan berarti kita lupa masa lalu, tapi masa lalu tidak lagi mendefinisikan siapa kita. Dan kalimat terakhir ini kuat sekali. Yang baru sudah datang. Bukan akan datang, tapi sudah datang. Artinya, sejak kita menerima Kristus, Tuhan sudah memberi kita awal yang baru hari ini. Yang menjadi ilustrasinya, bayangkan kita punya baju lama yang kotor dan serobek. Pasti kita malu memakainya, tapi kita juga terbiasa dengan baju itu. Lalu seseorang memberimu pakaian baru yang bersih. Masalahnya kadang kita masih memilih memakai baju yang lama karena merasa itu aku yang sebenarnya. Begitu juga secara rohani. Tuhan sudah memberi kita identitas baru. Tapi kadang kita masih hidup dengan cara lama, pikiran lama, dan label lama tentang diri kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita berhenti hidup sebagai orang lama dan mulai hidup sebagai ciptaan yang baru. Saudara, mari kita jujur pada diri sendiri. Mungkin selama ini kita sering berkata dalam hati, aku memang orangnya gagal. Aku memang orangnya tidak bisa berubah. Aku memang begini dari dulu. Hari ini firman Tuhan mengoreksi cara kita melihat diri sendiri. Identitas kita bukan lagi orang yang gagal, tapi anak Tuhan yang sedang dipulihkan. Saudara, ada 3 langkah atau 3 cara supaya hidup tetap di dalam identitas baru. Pertama, kita ganti cara kita berbicara tentang diri kita sendiri. Berhenti melabel diri dengan kata-kata yang menghancurkan. Mulailah berkata sesuai dengan firman Tuhan. Aku ciptaan baru di dalam Kristus. Yang kedua, jangan hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Belajar dari masa lalu boleh, tapi terikat oleh masa lalu jangan. Yang ketiga, hidup sesuai identitas baru kita. Walaupun belum sempurna, kita sedang dalam proses.
Tuhan tidak menuntut kita langsung sempurna, tapi setia berjalan bersamanya. Kalau hari ini kita masih bergumul, itu tidak berarti identitas baru kita adalah yang palsu. Itu berarti kita sedang bertumbuh. Identitas baru tidak menghapus proses. Identitas baru memberi harapan di tengah proses. Saudaraku, Tuhan tidak melihat kita sebagai orang yang sedang mencoba, tetapi Tuhan melihat kita sebagai ciptaan baru yang sudah dan sedang dipulihkan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Ingat dan tanamkan bahwa kita bukan masa lalu lagi, tetapi kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.